Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Uli Tresiasih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang berkaitan dengan pengertian dan jenis surat, kemudian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, yang ketiga simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, yang keempat unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, dan yang kelima penyusunan surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas mengenai pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan dan juga jenis surat lamaran pekerjaan. Yang disebut dengan pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri adalah bahwa yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Nah, fungsinya untuk apa? Di sana bisa sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat lamaran pekerjaan atau permohonan pekerjaan. Yang kedua, bisa sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang ketiga, bisa sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kemudian, menurut jenis pembuatannya, di sini ada beberapa surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, jenis dari surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa macam. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Ada juga yang berdasarkan informasi dari media audio atau dari radio. Kemudian yang ketiga, surat lamaran pekerjaannya ini berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja isi dari surat lamaran pekerjaan? Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Kemudian, isinya apa saja? Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat yang dituju. Kemudian yang keempat ada salam pembuka. Kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi dari surat itu sendiri. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang kedelapan, salam penutup ditambah dengan tanda tangan dan nama terang. Nah, ini untuk contoh dari tempat dan tanggal pembuatan surat. Ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Nah, contohnya Bandung 28 Oktober 2018. Jadi tanggal setelah tanggal itu bulannya, kemudian nama tempatnya itu harus menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik. Yang selanjutnya lampiran surat. Nah, lampiran surat ini kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 1 lembar, perihal lamaran pekerjaan. Tetapi kalau misalnya dalam lampiran itu lebih dari 10, itu bisa menggunakan angka, tidak menggunakan huruf. Kemudian ada nama dan alamat surat. Ini untuk strukturnya tidak menggunakan kata-kata kepada. Kemudian alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan juga tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Dan yang keempat, tulisan jalan tidak boleh disingkat. Jadi harus
ditulis saja jalan, Jalan. Kemudian yang kelima, tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Nah, contohnya seperti ini. YTH, baru dikasih tanda titik. Yang terhormat, manajer sukses mandiri, menggunakan huruf kapital di setiap kata awalnya. Kemudian jalan, M Yamin nomor 2, Bandung. Seperti biasa, nama tempat itu harus menggunakan huruf kapital di awal. Yang selanjutnya ada salam pembuka. Nah, biasanya setelah kata dengan hormat, itu biasanya harus menggunakan tanda koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya, walaupun diganti baris, seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Contoh, dengan hormat, berdasarkan bla 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 bla. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan hormat atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh siapa namanya, nama bapaknya, atau berdasarkan iklan yang mana. Nah, itu tergantung dari jenis suratnya itu sendiri. Kemudian di alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya itu tidak tersinggung, karena ini merupakan surat resmi. Nah, di bagian isi biasanya ada identitas, yaitu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. Contoh, nama Zian Sahara, tempat tanggal lahir, itu harus menggunakan huruf kecil semuanya. Kecuali nama orang, nama tempat, nama bulan, itu harus menggunakan huruf kapital di awal. Maksud dan tujuannya juga harus dituliskan, yaitu merupakan suatu keterangan alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat tersebut. Kemudian menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Maka sang pelamar itu harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Jadi yang dilampirkan itu sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan tersebut. Dalam lampiran ini setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan diakhiri lampiran menggunakan tanda titik. Nah, ini tanda titik koma ya, bukan tanda titik 2. Contoh seperti ini, fotokopi ijazah yang dilegalisir titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk titik koma, dan selanjutnya, dan diakhiri dengan titik. Yang terakhir yaitu tentang penutup. Nah, struktur penutup ini biasanya harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contohnya, dengan demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat, besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan. Apa itu yang disebutkan ya? Yang dilamar itu perusahaannya apa disebutkan. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, namanya siapa. Kemudian di tanda tangan. Aspek yang penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum. Jadi, kita harus bisa memberikan argumentasi kenapa kita melamar ke perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, di sini ada simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, simpulan sistematika dan unsur surat yang didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Unsur kebahasaannya apa saja yang ada di dalam teks surat lamaran pekerjaan? Nah, yang pertama, ketepatan pilihan kata. Jadi kita harus pandai-pandai memilih kata dalam membuat surat lamaran pekerjaan.
Yang kedua adalah kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Dan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Sehingga dari tadi disebutkan bahwa ketika akan menggunakan nama orang, itu menggunakan huruf kapital, nama tempat, nama bulan, kemudian apalagi yang tanda ejaan atau dalam apa namanya, dalam lampiran itu diurutkan menggunakan tanda titik dan koma. Itu juga termasuk ke dalam ejaan yang harus digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan? Nah, cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Dan yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Nah, berikut adalah contohnya, contoh surat lamaran pekerjaan ya. Itu saja materi tentang surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.